Satu, cek, satu, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nari selaku Ketua DKM. Sambutan yang kedua oleh Bapak Kades, Bapak Bambang Purwanto atau yang mewakili, sekaligus peresmian peluncuran buletin dakwah MURI dengan penekanan tombol sirine kepada Bapak Kades atau yang mewakili, kami persilakan. Kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa atau yang diwakili oleh Bapak Sikdes, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita wujudkan bersama-sama, yaitu khususnya di desa kita, pada umumnya di Kecamatan Melung nanti. Allahumma amin. Kemudian acara yang ketiga, pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Saudara Wahyudi. Kepada Wahyudi kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Yudi. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat, pembacaan sholawat khosis Al-Bantani yang dibacakan oleh Bapak Zainuddin. Kepada Bapak Zainuddin kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainuddin telah membacakan selawat khosis. Mudah-mudahan selawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara yang kelima, istighosah umat yang akan dipandu oleh Bapak Diro Kasim. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nur Mabarun yang telah panjang lebar membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kemudian acara yang ketujuh yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak M. Kodim. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak M. Kodim. Kemudian acara yang ke-8 yaitu penutup. Berakhirnya doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mungkin ada kehilapan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri dan kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bapak-bapak dan jamaah dan sahabat murid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sambil menunggu sahabat yang belum datang, acara langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama, yaitu di kediaman
Pak Ketua Muri, yaitu Pak Abdul Rauf, pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita aturkan atas kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Korcap Muri Cabang Jambi, yaitu Bapak Abdul Rauf. Yang saya hormati yaitu Bapak Ketua DKM At-Taqwa. Dan yang saya hormati para alim ulama, para imam, para guru ngaji. Dan saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yaitu sahabat Muri yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu susunan acara silaturahmi DKM Masjid At-Taqwa dan pengajian Muri tanggal 26 September 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1442 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, yaitu pembacaan Al-Quran. Yang keempat, pembacaan sholawat khosis. Yang kelima, istighosah umat. Yang keenam, yaitu pembacaan kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketujuh, doa penutup. Dan yang kedelapan, yaitu penutup. Baiklah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, langsung pada acara pertama, yaitu acara kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taqwa oleh Bapak Nahari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua Korwil daripada Muri Provinsi Jambi. Berikutnya kepada Bapak Kepala Desa Tanjung Benana ataupun yang mewakili yang saya hormati. Berikutnya kepada para imam masjid, guru ngaji, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, serta saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan ridhonya lah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir kembali di rumah kediaman Bapak Ketua Muri Provinsi Jambi, yang alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat beriring salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua tetap diakui sebagai umatnya yang hak dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Selanjutnya perkenankanlah saya di sini mewakili daripada DKM Masjid At-Taqwa untuk yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota Muri yang pada saat ini telah hadir, dan seyogyanya akan melaksanakan pengajian rutin yang selama ini tentunya terkendala oleh adanya pandemi COVID-19,
Maka dari itu pada malam hari ini diawali, yaitu insya Allah nanti akan bergilir. Artinya dari rumah ke rumah yang insya Allah akan kita laksanakan untuk kegiatan muri ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semua, petunjuknya, dan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan muri pada bulan-bulan yang akan datang. Selanjutnya kami atas nama DKM mengucapkan ribuan terima kasih, di mana kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka yaitu menempa pribadi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi muslim yang senantiasa ditempa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita dalam rangka memperbaiki diri kita. Khususnya diri kita setelah kita perbaiki, kita tata, selanjutnya keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah kita perbaiki, tentunya itu akan bermanfaat kepada lingkungan kanan kiri kita, tetangga kita, dan insya Allah kepada masyarakat banyak, dan bermanfaat kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang terakhir kami sampaikan kepada bapak-bapak hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, marilah kita petik, kita ambil manfaat dalam kegiatan muri ini. Jangan hanya sebatas kita baca kitab, akan tetapi pelaksanaan dalam setiap hari. Marilah sama-sama kita kikis kegiatan-kegiatan yang negatif. Tentunya dengan kegiatan muri ini akan memberikan bekal kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdan wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Korcap atau Ketua Cabang Inti Muri Anu Jambi beserta kepengurusannya. Yang saya hormati para alim, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir di saung nuri ini atau bertempat di rumah Bapak Abdul Rauf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat hadir, berkumpul serta bersilaturahmi di rumah Bapak Abdul Rauf ataupun saung nuri Korcap Jambi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, ajaran serta suri tauladan yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita nantinya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Terlebih dulu saya mau mengucapkan ribuan maaf yang dan sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat sekalian, dikarenakan saat ini Bapak Kepala Desa mungkin ada kesibukan atau mungkin tidak sempat hadir pada di tengah kita ini. Saya selaku mewakili dari Bapak Kepala Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang keduanya, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepengurusan ataupun kepanitiaan pada malam hari ini, khususnya rekan-rekan pejuang muri yang sudah memfasilitasi baik tempat dan juga waktu yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul
di saung ini. Dan juga kami selaku pemerintahan desa sekali lagi sangat-sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, karena bertujuan untuk mempersatukan dan membuat kita semua hidup dalam keimanan yang sama, dalam ukhuwah Islamiyah, dalam hubungan keislaman. Untuk itu mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Tanjung Benana ini, khususnya yang ada di Kecamatan Merlung, agar selalu senantiasa rukun, aman, damai, sehingga terwujudnya Islam yang barokah, Islam yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi tadi di sini, dan juga untuk kegiatan selanjutnya, kami sekali lagi selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada MURI. Dengannya adanya MURI ini telah menambahkan ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang baik, dan juga dengan niat MURI untuk membuka buletin dakwah MURI untuk desa kita dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan terlaksananya ataupun diterbitkannya buletin MURI untuk di desa kita dan khususnya di Kecamatan Merlung ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita. Kami selaku pemerintahan desa sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku mewakili dari pemerintahan desa dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Buletin dakwah MURI ataupun buletin dakwah Islam dengan ini saya resmi buka. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ الملائكة
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi خير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bang. Sebelumnya marilah kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimussalam wa jamil khulafa'ir rasyidin sa'adatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain radhiyallahu anhum sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadri jamil awliya'i wal ulama'il alimin wa syuhada'i wa salihin wa jamil fuqa'il mufashin wal hadashin wa khususan Sultan Aliyah Syaikina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani wa Syaikina Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Syaikina Syekh Qutbil Muhaqqiqi Abi Hasan Ali Syadli wa Syaikina Syekh Islamil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syaikina Syekh Ibrahim Tashuki wa Syaikina Syekh Ahmad Badawi wa Syaikina Syekh Ahmad Rafa'i wa Syaikina Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa Syaikina Syekh Al-Buni Mu'allif Syamsil Arafil Kubra wa Syaikina Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Ghazali wa Syaikina Imam Al-Haqiqi Muhattami Ibnu Ali Ba'labi wa Syaikina Habib Umar Ibnu Abdurrahman Atas wa Sayyidina Habib Abdullah Ibnu Alawil Hadata wa Sayyidina Habib Abdullah Ibnu Abi Badrin Idris Al-Barzambal wa Fratarin Hadramaut Qadasallahu wa asruhum wa usulihim wa furihim wa masalihim wa matalamidihim wa adbabihim wa ahbabihim kullihim ajmain wa ila hadrati man fadahatit tara wa man sakana fiha sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحه واجتاز من عمل صاحب الإجازة والبركة لحاجة الأذكار والأوراد والصلوات خصوصا شيخنا المكرم Abah Muhammad Jamhar Abdul Karim Al-Bandani fil maqam wa usulihim wa furubihim wa masyayihim wa talamidihim wa atba'ihim wa habibihim wa muhabibihim ila yaumil qiyamah syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi wa astati abi wa ummi wa nafsi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram bi rahmatika nasta'ish wa min 'adzabika nastajir innaka 'ala kulli syai'in qadir wa ijabati jadir bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Ilahi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma tawassalna ruhana ila ra'isakhina al-mukarram Abah Muhammad Jamhar Abdul Karim Al-Bandani wa ila ra'isakhi Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bin Syarifah Mutaim Cirebon wa ila ruhi Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani wa ila hadratin nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita membaca bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu 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 Allahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
محمد صلى الله على 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 محمد يا صمد 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 أستغفر الله الذي 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله على عدل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبنا الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nawaitu taqwa min Allah afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Huwa Allahu 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 Allah. Allah
والله 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 الحمد لله رب العالمين 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 الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أحسن أمة سيدنا محمد اللهم فرد أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم اجب أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Diro Kasim yang telah memimpin istighosah umat. Mudah-mudahan istighosah yang kita baca tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hidup kita mendapat berkah juga dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semua dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang ke-6, pembacaan kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Bapak Ustaz Nur Mabarun. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para asatid, wabil khusus kepada Bapak Ketua Muri Korcap Jambi serta pengurus inti yang lain, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Benana atau yang mewakili, Bapak Babin Kamtibmas yang telah hadir di tengah kita yang kami hormati, dan segenap para hadirin wal hadirat yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajah dan bertatap muka dalam acara pengajian Majelis Muri setiap bulan, setiap malam Ahad Legi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah yang diserupamakan dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang dibilang orang adalah zaman yang penuh terang penerang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap diakui sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih
mengkaji ulang atau membaca daripada kitab Nasaihul Jailani, yang mana pada pertemuan malam hari ini masih membahas yang judulnya adalah Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama fil hadis al-murawi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, telah berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ta'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah, qala fayuhibbu Jibril summa yunadi fis sama', innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan, tatkala Allah mencintai hambanya, ta'a Jibrila, kemudian Allah mengajak kepada Jibril, faqala, dan berfirman Allah, inni uhibbu fulana, sungguhnya aku mencintai si fulan. Tatkala Allah mencintai hambanya, maka Allah mengajak Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hambaku si fulan. Misalnya sini Pak Haji Saparudin, ada contohnya. Jadi kata Allah, wahai Jibril, aku cinta dengan Haji Saparudin kok. Maka Allah mengajak Jibril untuk mencintai Pak Haji. Kemudian faqala, dan firman Allah, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Faqala, bersabda Nabi, fayuhibbuhu, kemudian mencintai kepada si fulan tadi Jibrilu, malaikat Jibril, atas ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi barang siapa yang Allah cintai kepada hambanya tersebut, Allah senantiasa mengajak Jibril, malaikatnya, untuk sama-sama mencintai hamba tersebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Jibril itu tidak hanya satu, para hadirin, Jibril itu banyak, cuman komandannya adalah satu, dan belum malaikat-malaikat yang lain. Kemudian summa yunadi fis sama', kemudian datanglah panggilan dari langit, fayaqulu, yang berkata, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan tadi, contohnya Pak Haji Saparudin, fa akhibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama', kemudian ahli langit dan seluruh para malaikat mencintai si fulan tadi. Faqala summa yudha'u lahul qabul fil ardi, kemudian dititipkanlah atau didatangkanlah ijabah atau qabul di muka bumi ini atas cintanya Allah dan para malaikat kepada si fulan. Wa idza abghadu 'abdan da'a Jibril, namun sebaliknya, tatkala Allah benci kepada seseorang hambanya, kemudian Allah mengajak Jibril, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, inni ubghidu fulanan, sungguhnya aku benci dengan si fulan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah, bukan orang yang dibenci. Allahumma amin. Fa ubghiduhu, maka bencilah dia, kata Allah. Faqala, bersabda Nabi, fayubghiduhu Jibril, kemudian Jibril membenci orang tersebut. Summa yunati fi ahli sama', kemudian datanglah panggilan dari langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghidu, sungguhnya Allah membenci fulan tersebut, maka bencilah dia. Faqala, berfirman, bersabda Nabi, fayubghiduhu summa tudau lahul baghdha fil ardi, kemudian Allah jatuhkan di muka bumi ini sifat kebencian dan sifat murka di antara sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan majlis murid ini merangkum kita semua, menjadikan kita semua orang-orang yang dapat cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah itu tidak ada pamrih kepada orang lain dan kepada sesama makhluk. Ada sebuah cerita, dahulu ada dua orang santri yang nyantri di sebuah pondok pesantren. Yang satu ini menurut ukuran dunia ini sukses, banyak harta, banyak
aset, banyak uang. Namun yang satunya itu, kalau menurut pandangan duniawi kurang beruntung. Cuman punya istri seko, kebun ndak kate, kemudian uang ndak ada. Suatu saat datanglah seorang santri yang miskin tadi bersilaturahim ke tempat gurunya. Karena sudah lama dia tidak berkunjung ke tempat guru, kebetulan rumahnya agak jauh daripada rumah santrinya tersebut. Datanglah si santri yang miskin tadi ke rumah gurunya dengan membawa seonggok ubi, sebatang. Kalau orang dahulu biasanya kan nyabut ubi di ladang, kemudian dibawa ubi itu sebatang-batangnya gitu ya, dibawa ke tempat gurunya. Serumpun ya. Kemudian kata santri tadi, wahai guru, karena kami tidak mampu, yang kami punya adalah sebatang ubi ini, maka kami sedekahkan kepada guru, mudah-mudahan bermanfaat. Diterima dengan gurunya dengan lapang dada. Setelah sekian waktu dia bersilaturahim di hadapan gurunya, berpamitanlah si santri yang miskin tadi, wahai guru, karena rumah kami jauh dan kami jalan kaki, motor tidak ada, maka kami pamit. Apa jawab gurunya? Sebentar nak, sebelum kamu pulang, biar guru ke belakang dulu sebentar. Rupanya si guru tadi ngambil seekor kambing, dihadiahkan kepada santrinya dan disuruh membawa pulang untuk modal sebagai bibit daripada modal si santri. Tatkala sampai tengah perjalanan, santri tadi ketemu kawannya yang sukses tadi. Kemudian sama kawan yang sukses tadi ditanya, wahai kawanku, kau dari mana membawa seekor kambing? Apa jawab kawannya tadi? Saya barusan datang ke tempat guru bersilaturahim. Kamu bawa kambing? Iya, saya dikasih guru. Inilah manfaat daripada silaturahim yang kata Nabi menambah rezeki dan menambah umur. Kemudian kepinginlah santri yang kaya tadi karena tamak. Datanglah dia dengan membawa seekor kambing, datang ke tempat gurunya. Loka ini saya nih, kalau datang ke tempat guru saya dengan membawa seekor kambing, niscaya saya akan pulang membawa seekor sapi yang gede atau kerbau. Itu harapan di hati, sudah tamak, berharap pemberian guru yang banyak. Datanglah dia ke rumah, Bu, ayo kita datang ke tempat kiai. Lama kita udah silaturahim ke sana. Kita bawa kambing. Nanti kita balik pasti dikasih sapi, kata dia. Datanglah membawa seekor kambing ke tempat gurunya. Assalamualaikum, dijawab oleh gurunya. Waalaikumsalam. Silahkan masuk nak. Repot-repot nian kau bawa kambing. Iya guru, lama kita tidak berjumpa, kangen rasanya hati saya ingin ketemu guru. Dan karena saya punya rezeki seekor kambing, saya hadiahkan kepada guru. Terima kasih banyak. Ayo, kau repot-repot nian bawa kambing. Yalah sini biar guru simpan di belakang, di kandang, masukkan kandang, diikat. Kemudian tatkala santri yang tamak ini nak balik, pamit balik, dikasihlah ubi yang dari santri tadi. Karena Pak Kiai tidak punya apa-apa nak, adanya cuman ubi ini, bawalah ubi ini balik. Akhirnya santri tadi balik dengan penuh sesal hati. Maka dari itu, bila mana kita cinta kepada Allah, jangan berharap sesuatu dari Allah. Tuluslah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan hadiah yang tanpa disangka-sangka, insyaallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita ingat kembali daripada 6 pertanyaan daripada Imamul Ghazali. Kalau Bapak ingat kemarin waktu di khutbah Jumat, mungkin Bapak ingat ya, saya ulang kembali ini. Jadi pesan atau pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya ada 6 waktu itu. Jadi 6 pertanyaan Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Yang pertama, apakah yang paling dekat dengan kita, wahai muridku? Apa jawab muridnya? Jawab muridnya, ya tentu kalau orang yang seorang suami tentu bilang istrinya yang paling dekat. Kalau yang ditanya seorang istri, pasti yang ditanya adalah suami. Kemudian orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, itu yang paling dekat. Apa jawab Imamul Ghazali? Semua itu benar, tapi ada yang paling benar,
yang paling dekat dengan kita adalah kematian yang tidak pernah kita sadari kedatangannya. Jadi kadang-kadang saat ini kita masih sehat, tahu-tahu pagi telah meninggal dunia. Sering kita dengar berita seperti itu. Kadang-kadang siangnya kerja, getol, malam tahu-tahu sudah meninggal. Itulah kematian. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu yang memberikan kehidupan dan kematian kepada kita aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Itu ibaratnya lebih dekat daripada kematian kita. Rupanya mati itu sangat dekat kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan Imam Ghazali yang kedua, apakah yang paling jauh dari kita wahai murid-muridku? Kemudian muridnya menjawab, yang paling jauh matahari, kemudian bulan, bintang dan sebagainya. Apa jawab beliau Imam Ghazali? Semua itu adalah benar. Akan tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Karena masa lalu itu walaupun hari kemarin tidak akan pernah kembali untuk hari ini. Tatkala kita berbuat salah kemarin, maka tidak bisa kita memperbaiki kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan Imam Ghazali yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Muridnya menjawab, yang paling besar adalah gunung, matahari, langit. Pokoknya yang besar-besar disebutkan oleh muridnya. Apa jawab beliau Imam Ghazali? Semua jawabanmu adalah benar, tetapi yang paling benar adalah hawa nafsumu. Sehingga tatkala sahabat Nabi pulang dari perang Badar, itu mereka habis-habisan perang melawan orang kafir. Kata sahabat, perang kita ini sungguh luar biasa, berat dan besar. Apa jawab Rasulullah? Masih besar perang melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini sangat besar menurut pandangan Rasulullah SAW. Tapi kita kan kadang-kadang menganggap sepele. Semua yang kita inginkan maunya kita beli. Semua yang kita inginkan maunya kita makan. Sehingga dulu di zaman tahun 1998 saya masih ingat tatkala ada mobil baru itu tulisannya di belakang kaca itu hadza min fadlir rabbi. Itu terkesan seakan-akan ini adalah hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata kiai saya? Tidak semua kemewahan itu adalah anugerah dari Allah. Terkadang itu adalah musibah. Karena tidak semua orang sabar diberikan kemewahan, namun banyak orang sabar diberikan ujian kesusahan. Jadi tidak semata-mata yang nampak mewah itu adalah anugerah atau fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kemudian pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya yang keempat adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Kata Imam Ghazali. Muridnya menjawab, yang paling tajam wahai guru adalah pedang. Mereka serempak menjawab. Kata gurunya, benar wahai muridku, tetapi ada yang paling benar di antara jawaban itu adalah lisan atau lidahmu. Makanya kita pernah dengar nyanyian itu, lidah itu sangat tajamnya lebih dari pedang. Maka dari itu, insya Allah kalau acara pengajian ini nggak ada yang nyakiti hati, Pak ya. Walaupun itu toh sifatnya tajam, disampaikan adalah hadis Rasulullah SAW. Tidak berniat kami yang menyampaikan di depan untuk memarahi para hadirin, untuk menggurui, tidak. Tapi kami hanya menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan Imam Ghazali yang kelima, apakah yang paling berat di dunia ini wahai murid-muridku? Apa jawab sang murid? Yang paling berat adalah besi, gunung, sampai gajah pun disebut karena gajah bentuknya besar. Apa jawab Imam? Semua adalah benar, tapi yang paling benar adalah menjaga amanah. Karena yang paling berat itu menjaga amanah. Saya sendiri itu saya belum yakin kalau saya ini bisa amanah terhadap amanah yang diberikan kepada Allah, amanah yang diberikan kepada
sanak saudara, amanah yang diberikan istri kepada saya, amanah yang diberikan kepada masyarakat kami. Kami belum tentu bisa menjaga amanah. Makanya Allah telah menitipkan amanah itu kepada langit, bumi dan seisinya, bahkan gunung ditawarkan untuk menjaga amanah itu. Fa'abainahu fa'asbaqna. Kemudian mereka menolak daripada amanah dari Allah itu. Fahamalahul insan. Kemudian yang sanggup membawa adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Tapi kita enggak ngaku kalau kita bodoh. Amanat itu berat, tapi kita sanggup mengemban amanah. Dan ternyata banyak yang tidak amanah, sehingga kelak di akhirat banyak penghuni neraka adalah manusia. Yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Adapun bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahmati Allah SWT. Kemudian yang keenam, Al-Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, apakah yang paling ringan di dunia ini? Muridnya menjawab yang paling ringan adalah kapas, angin, daun-daun kering, dan sebagainya. Kemudian Imam mengatakan, itu semua jawabanmu adalah benar, tapi ada yang paling benar adalah meninggalkan sholat. Terasa enggak ini Pak? Terasa ya. Kalau meninggalkan sholat tuh, udah sholat enggak gatel-gatel badan kita. Udah sholat kita enggak sakit-sakit punggung kita meninggalkan sholat. Jadi makanya kita enggak terasa bahwa meninggalkan sholat itu sangatlah ringan. Seandainya kita meninggalkan satu waktu sholat kemudian kepala pening, terus kening kita benjol di depan, maka kita kapok untuk meninggalkan sholat. Namun Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Balasan itu hanya diberikan di akhirat kelak, supaya orang-orang yang mempunyai akal pikiran sehat, orang-orang yang ulil albab, dia akan bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Mana yang dilarang dia tinggalkan, dan mana yang diperintahkan dia laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat istiqomah melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu dan tidak korupsi dikurangi satu waktu pun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abi Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, khalaqar rahmah, menciptakan rahmat atau kasih sayang, yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Pada hari itu Allah ciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Nikmat juga 100. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina. Kemudian Allah menjaga, kalau kita bilang ngerem, Allah sisihkan yang 99. Jadi cuma satu yang Allah berikan. Semua kenikmatan yang di bumi ini cuma satu nikmat yang dibagikan seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Satu nikmat, terasa enaknya demikian. Apa aja nikmat itu kira-kira? Apa yang Bapak katakan nikmat, Pak Wakil? Makan, minum, tidur enak. Ada yang bilang nikmat dunia arba'atun fal tu'tabar. Ada yang bilang, sebagian ulama mengatakan nikmat dunia arba'atun fal tu'tabar. Nikmat dunia itu ada 4 fal tu'tabar, maka ketahuilah. Yang pertama, asyurbu, minum. Makan apapun enaknya tanpa minum tidak akan nikmat. Tidak. Pak Haji makan bolu, Pak Haji ini contohnya. Ini lagi jadi topik malam ini Pak Haji ya. Nah, apa ya? Makan bolu manis pun kayak apa, dia enaknya macam apa, tanpa minum serat. Tidak? Iya, serat ya. Serat atau seret?
Seret ya. Makan bolu yang katanya orang enak tuh, kata saya enak juga, tapi tidak ada minum, seret di leher. Kalau di satu loyang kita makan, mati kita dibuatnya. Ya, padahal makanan enak. Jadi kelas yang pertama adalah asyurbu minum, wal aklu makan, wan naumu tidur, wat hulu dzakar, itu PR-nya bapak-bapak. Tidak. Kalau Pak Ijal tahu dia senyum-senyum tapi tutupi maskernya. Yang keempat adalah wat hulu dzakar. Kalau bapak penasaran tanya Pak Ijal. Ya, Pak Ijal ya. Sunnah malam Jumat. Itu ranking yang terakhir, Pak. Bukan yang pertama. Karena kata orang tua dulu tuh bilang nikmatnya sak kelenteng, susah ketika rendeng. Maksudnya kayak ini. Nikmatnya cuma sebentar tuh lah. Tapi susahnya kepanjangan. Kalau bapak-bapak minimal pagi mandi kan itu. Susah tak? Susah, nikmat sesaat. Apalagi mereka yang kelakuannya naudzubillah itu bujang gadis yang tidak kenal iman. Dia coba dulu kemudian jadi Allah jadikan itu, kemudian penyesalannya seumur hidup. Tapi sekarang udah jadi lagu kebiasaan. Nah, di TV berita tuh yang kita tengok dah. Cinta satu malam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Allah titipkan satu nikmat itu di dunia ini, min ladun Adam ila yaumil qiyamah, dari sejak zaman yang Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan Allah tahan yang 99 itu berarti untuk kenikmatan surga. Subhanallah. 99 kenikmatan dibandingkan nikmat yang seluruh dunia ini dirasakan oleh manusia. Orang kaya satu aja udah kita mandang nikmatnya minta ampun. Belum lagi orang kaya sebelahnya, orang kaya selanjutnya dan seterusnya. Kita nengok, wah enak ya jadi orang kaya. Depan rumah ada kolam renang, istrinya 4, kan itu baju ya. Cantik kalau anaknya sehat-sehat. Itu kemudian rumahnya ditulisi besar-besar hadza min fadlir rabbi pret katanya. Seakan-akan dia mengatakan itu adalah anugerah fadl dari Allah, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih tertipu, terkecoh oleh keindahan dunia. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan maghrurin, orang-orang tertipu, termasuk saya. Entah kalau bapak-bapak, tidak tahu saya. Kita masih terkecoh dunia. Memandang orang yang nampak enak hidupnya kita kepingin yang berlebihan akan menimbulkan sifat hasud dalam hati. Macam mana caranya saya punya kayak dia? Tak bisa ngejar sampai kepala botak, tak terkejar, curi lah punya dia tuh, kan gitu. Jadi kepingin yang berlebih akan menimbulkan sifat hasad dalam hati, rasa dengki. Tugasnya Pak Polisi bekerja, kan gitu. Jadi semua itu ada manfaatnya dah. Ada Pak Polisi tugasnya bukan cuma nangkap maling. Pak Polisi itu jangan ngerjain Pak Polisi nangkap maling dah. Menertibkan kita semua yang bermasyarakat, hidup di masyarakat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sampai mana tadi ini? Kenikmatan satu itu sampai mana? Jadi nikmat 100 yang Allah, rahmat 100 kita katakan nikmat lah yang enak dah. Nikmat 100 yang Allah turunkan cuma 99 disimpan untuk kenikmatan surga. Berarti bukan main nikmatnya surga itu. 90 kenikmatan yang dari zaman Nabi Adam dirasakan hingga akhiri kiamat kelak, itu cuma 1%, Pak. Yang 99% Allah simpan untuk akhirat. Kayak gitu orang gak kepingin masuk surga, katanya biarlah saya dosa masuk neraka. Banyak kawan-kawan artis, kata dia, banyak kawan-kawan sabu-sabu itu masuk neraka besok. Kamu ngomong sekarang yo, besok belum tahu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kau anu ya, mata selesai. Enggak jelas mana. Apa nih karpet merah ini silau ya. Bawa minum dulu, bawa dobol. Kayak dobol. Harusnya pakai serap ya. Nah, minum dulu. Istirahat dulu Pak ya.
Biasanya di rumah gelap, ini nampak terang malah bingung ya. Malah matanya kaget. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau ya'lamul kafiri bikulli ladzi indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Seandainya orang kafir itu tahu bahwa bikulli ladzi indallahi minar rahmah, Allah itu mempunyai sifat kasih sayang, baik itu kepada orang, seluruh makhluk Allah sayangi, niscaya lam yai'as minal jannah, niscaya dia tidak akan terputus dari surga. Namun disayang orang kafir itu enggak merasa kalau Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga dia tidak pernah mengesahkan Allah, tidak pernah menyatakan Allah itu sebagai Tuhan, dan tidak mau menyembah Allah. Niscaya dia diputuskan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qala Syekh Al-Jailani telah berkata atau bersabda, Syekh Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Idza ra'aitumun ni'mata minhu zalat mahabbatul khalqi min qulubikum." Ini perlu jadi perhatian buat kita. Idza ra'aitumun ni'mata minhu zalat mahabbatul khalqi min qulubikum. Tatkala kalian melihat daripada kenikmatannya Allah, nikmat itu datangnya dari Allah, zalat, maka hilanglah mahabbatul khalqi min qulubikum, cintamu kepada sama makhluk dari hatimu. Tatkala kita melihat dengan sepenuh hati, melihatnya tidak dengan pandangan mata tok, tapi melihat dengan pandangan hati bahwa kenikmatan itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah cinta kita kepada sesama makhluk. Artinya ketergantungan hati kita mencintai sama makhluk yang notabene makhluk itu adalah lemah, rapuh, rusak, fana. Dunia ini kan seakan-akan kalau kita mandang dari mata zahiriyah, mata zahiriyah, itu kayaknya penuh dengan keindahan, kemewahan, kesenangan. Tapi kalau kita memandangnya dengan hati, maka dunia ini kalau dia tidak meninggalkan kita duluan, maka kita yang qaid duluan. Cuman itulah. Kalau dunia dulu yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan dunia. Jadi tatkala kita memahami nikmat itu hak dari Allah, maka insya Allah akan hilang cinta kita kepada makhluk. Yang saya bilang makhluk bukan istri loh, nggih. Nanti jangan-jangan bapak yakin kalau nikmat dari Allah, bapak lupa istrinya. Terus gak cinta lagi sama istrinya, bukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yahdillahu linurihi may yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada cahaya Islam bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tatkala orang yakin akan Islam itu sebagai agamanya, kemudian dia tulus ikhlas melaksanakan perintah Islam atau perintah agamanya, maka Allah akan semakin berikan hidayah dalam hatinya, petunjuk untuk ringan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa ringan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahtasu bi rahmatihi may yasha. Kemudian secara khusus Allah memberikan rahmat yang kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah spesial ini. Orang yang hadir ini tentu tidak sama dengan orang-orang yang tidak hadir, insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir di majelis pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masih lanjut, Pak? Lanjut. Ada yang ngantuk, jam berapa nih? 9:30. Lanjut, Pak. Sudah 10:30 sudah kayaknya. 10:30. Jalan belok. Oh, 10:30 ya? Qala Syekh Al-Jailani, qala ta'ala, telah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kamu benar-benar cinta kepada Allah. Lah ini bahas masalah cinta. Tadi kan judulnya adalah apa tadi? Ingat tak?
Mahabbatullah. Kalau Bapak ingat itu traveling umroh itu Mahabbatullah ada di Jambi? Ayo aja lah. Mahabbatullah. Jadi katakanlah wahai Muhammad, tatkala engkau benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Allah. Yuhibbukumullah. Artinya fattabi'uni bi amrihi wa hukmihi. Di sini dikatakan penjabaran daripada fattabi'uni adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian semua kalau kamu mentaati perintah Allah. Wa yaghfir lakum, dan memberi ampun kepada kalian dzunubakum, atas dosa dan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti bi amrihi wa hukmihi, ikut akad perintah Allah dan hukum-hukum Allah. Kemudian Allah akan cinta kepada kita, mengampuni kesalahan kita, kemudian menyayangi dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi sesuai dengan pengajian Muri ini, tujuan Muri hadir di tengah-tengah kita adalah untuk menyatukan umat. Yang mana ada yang bilang nggak mungkin umat bisa bersatu loh, nggak mungkin. Kita kan banyak organisasi di Indonesia ini, ada Muhammadiyah, ada NU, ada, ini gambarnya ada ya di belakang ini, saya nggak hafal satu persatu. Cuman tatkala kita kafah dalam Islam, tatkala kita hanya kepada Allah, kita menyembah dan kepada Rasul Muhammad, kita mengharapkan syafaatnya, mengikuti petunjuk dan sunnahnya, niscaya kita tidak akan memandang mana Muhammadiyah, mana NU. Inilah tujuan Muri, mempersatukan umat, tidak memandang perbedaan tapi memandang kesamaan di antara kita. Ayo sama-sama kita menyembah kepada Allah dan sama-sama mengharap ridho Allah, kemudian menjadi pengemis syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manasru ila min indillah, dan tidaklah pertolongan itu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita sombong kepada Allah, seakan-akan apa yang kita miliki sudah cukup mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tatkala kaya itu telah mengelilingi diri, seakan-akan kekayaan itu cukup membantu kita, entah kita ingat mati atau tidak. Seakan-akan itu sudah cukup buat kita. Tapi sebenarnya apapun yang kita miliki tidak bisa menjamin keselamatan kita di hadapan Allah, melainkan kita berserah diri, hanya pertolongan Allah lah yang dapat menyelamatkan kita. Rahman dan Rahimnya Allah telah menyelamatkan kita di akhir kiamat. Karena ibadah kita seumur hidup kita itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga yang seumur, bukan seumur, abad dan abadi. Abadal abadi itu tidak berkesudahan. Ya sebenarnya nggak imbang ya. Kita ibadah mungkin umur kita 50 tahun umpamanya. Masa dibandingkan dengan abadi untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, disitulah kita dimerdekakan oleh Allah. Bukan karena ibadahmu, tapi karena ketulusan dan kecintaanku kepadamu. Maka di judul mahabbah kepada Allah ini, sebenarnya bukan hanya kita yang cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada hambanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin sudah lelah bapak-bapak karena siang mungkin kerja berat, mungkin ada juga yang capek bepergian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nas'alul manana ayyujirana min ar-ridwan wa fan ujurana. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبسم هذا النية وعمل الصالح قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kanda syakirin kanda na'am kanda ni'man wa yukafi majida kama yanbaghi jalika wajhika wa sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin binamna wa ala afat wa taqbina min kajjal wa rasiyat wa tarfa'na biha darajat bakana salgaya min jamal hayat wa mamat. Ya Allah, takdirkanlah diriku agar memiliki kalbu yang bisa cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mahabbah padamu ya Allah, sehingga akhlak iman dan akan ketulusan hatiku pun semakin hari semakin meningkat dan semakin membaik atas izin dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma rizqni muhabbata wa hubba man yaf'uni hubbuhu indaka. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki berupa cinta-Mu padaku dan cintanya orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, alhamdulillah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasih sayangilah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah aib umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya Allah, persatukanlah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kumpulkanlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah iman Islam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala godaan duniawi setiap saat. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ke umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal minkum minna wa taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang